warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu untuk belajar di hari ini. Semoga kalian selalu sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga belajar kita di hari ini mendapatkan kelancaran. Untuk itu, silahkan kalian berdoa dulu dalam hati agar semuanya berjalan dengan lancar. Baik, Ananda di rumah, kita lanjutkan pelajaran di hari kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk hari ini pun kita masih melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita di pembelajaran 3. Ibu lanjutkan ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, silakan kalian amati dulu ya gambar yang tertera di sini. Nah, dari gambar yang ada di sini, silakan amati oleh kalian, lalu pikirkan oleh kalian kira-kira ciri makhluk hidup apa yang cocok dengan gambar di sini. Ya. Nah, setelah mengamati gambar ini, dan Ibu ini ada satu lagi gambar, ini untuk gambar keduanya. Ini juga sama, ini ada 2 gambar. Coba perhatikan oleh kalian gambarnya. Nah, setelah kalian mengamati, di sini tentu ada persamaan dari kedua gambar ini. Nah, itu tentukan pula oleh kalian apa persamaan dari kedua gambar ini. Apakah ada yang sama atau tidak? Nah, kalau sama, apa kesamaannya? Kalau tidak, ditulis pula apa yang tidak samanya dari situ. Ya, kita lanjutkan kembali. Salah satu ciri makhluk hidup, kemarin sudah Ibu sebutkan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Itu salah satu cirinya ya. Contoh, ayam. Ayam itu asalnya dari telur, kemudian telurnya menetas. Setelah menetas, maka ayam tersebut akan menjadi dewasa. Nah, setelah dewasa, anak ayam tadi menjadi induk ayam. Nah, induk ayam itu bertelur lagi dan menetas lagi menjadi anak ayam kecil. Nah, kalian senang kan kalau lihat anak ayam kecil? Tapi hati-hati ya, nanti kalau anak ayam kecil kita urusin atau kita lempar atau kita ambil, nanti induknya akan marah. Induknya biasanya akan menerjang kita. Jadi kita hati-hati ya. Tapi sambil kita misalkan memegang-megang anak ayam, alangkah baiknya kalau kita sambil menyanyi anak ayam ya. Nyanyi anak ayam yang diciptakan oleh NN, dan di sini ada liriknya. Kalian nanti boleh menghafalnya, lihat. Dan sekarang dengarkan lagu anak ayam ya. Nanti kalian hafalkan dan semoga kalian senang bisa menghafalkan lagu ini. Silahkan. Kita sering memanfaatkan dagingnya untuk dimasak, boleh digoreng, boleh di sop, boleh di sayur, boleh dibakar ya. Selain itu pula telurnya pun banyak dimanfaatkan untuk bikin kue, untuk langsung dimakan oleh kita, misalkan direbus, digoreng. Jadi kita sangat banyak sekali memerlukan atau memanfaatkan daging ayam atau telur ayam. Nah, di sini
ada beberapa tabel ya. Karena ayam itu banyak manfaatnya bagi manusia, maka dibuatlah sebuah peternakan biasanya. Peternakan telur ayam, atau peternakan ayam petelur, atau peternakan ayam pedaging. Nah, telur yang banyak itu sampai kalau misalkan per bulannya satu peternakan itu bisa menghasilkan ribuan telur. Nah, di sini ada tabel yang menuliskan beberapa peternakan, ada peternakan A, B, dan selanjutnya, dan jumlah telur yang dihasilkan dalam satu bulan. Kemudian, si tabel di sini lihat oleh kalian, perhatikan oleh kalian. Kemudian, setelah memperhatikan tabel ini, silahkan jawab beberapa pertanyaan. Dan nanti pertanyaan ini ditulis oleh kalian di buku, lalu nanti dikumpulkan. Nanti Ibu kasih tahu kapan kalian harus mengumpulkannya. Untuk pertanyaan pertama, bukan misalkan ini ya. Pertanyaan pertama, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Lihat oleh kalian angka-angka dalam tabel ini. Telur yang peternakan A, B, C, D, atau E yang paling banyak. Nah, tulis oleh kalian, misalkan yang paling banyak peternakan A, tulis peternakan A ya, begitu. Nomor 2, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, untuk yang kedua juga sama, dilihat dulu peternakan mana, tapi ini yang paling sedikit. Nah, nanti ditulis juga jawabannya, peternakan mana yang paling sedikit menghasilkan telur. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, urutkan peternakan dari yang paling sedikit menghasilkan telurnya hingga peternakan yang paling banyak menghasilkan telur. Nah, jawabannya silakan kalian bisa melihat untuk menjawabnya dari tabel tadi. Ya, selamat mengerjakan dan semoga kalian paham bisa mengisinya dengan baik. Nah, kalian masih ingat tidak pelajaran kemarin waktu di pembelajaran 1? Ibu pernah menyebutkan bahwa ada nama dan lambang bilangan. Nah, sekarang masih ingat tidak kalian? Misalkan 1250. Berarti itu dibacanya 1250. Nah, di sini lihat ya, nanti ada angka dan ada nama bilangannya di situ. Silakan oleh kalian pasangkan mana yang cocok. Misalkan ada angka 500. Di sebelahnya ada tulisan 500. Nah, itu oleh kalian boleh ditulis dulu di buku, kemudian dikasih garis, dipasangkan ya, angka dan namanya atau dengan kalimat matematikanya yang cocok, silakan dipasangkan. Nah, kemudian dari angka tadi contohnya 1250 atau 1250. Nah, kalau dipisah-pisah seperti gambar di sini ya, yang satu itu di kolom yang pertama itu berarti menyatakan satu itu 1000-an. Nah, di kolom keduanya ada gambar 2 itu yang satu gambarnya itu ada 100, berarti kalau 2 itu ada dua gambar ya dalam kolom kedua, itu artinya 200 yang menyatakan bahwa 2 itu adalah nilainya 200-an. Nah, yang kolom ketiga ada 5 ya. 5 itu di situ kolom ketiga artinya 50-an. Dan yang terakhir itu 0, itu tidak ada di situ, berarti 0 itu nilainya satuan. Jadi dalam angka 1, 2, 5, dan 0 itu ada nilai ribuan satunya, dan 2-nya 200-an, 5-nya 50-an, dan 0 itu adalah 0 satuan. Ya,
Jadi kita harus bisa membedakan mana yang ribuan, mana yang ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi ketika ada angka kita akan mudah membacanya kalau sudah tahu nilai tempatnya. Kalau ada angka 3030 berarti tiganya 3 ribuan, nolnya 0 ratusan, tiganya 30, 00 satuan. Jadi dibaca 3000 ya, 30 karena itu yang ratusannya tidak ada atau nilainya 0 ya. Nilai ratusannya 0. Nah, untuk mengingatkan kembali dan Ibu ingin tahu apakah kalian sudah paham atau betul, maka di sini ada beberapa soal tentang nilai tempat yang masih kosong. Di kolom ini ada titik-titiknya. Silahkan ditulis, kemudian dari kolom-kolom tersebut yang belum ada isinya silahkan diisi oleh kalian sesuai dengan angka yang tertera di atasnya. Ya, semoga kalian berhasil bisa mengerjakan dan semoga pula kalian paham pada pelajaran di hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah.